Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam salah satu program dari Mutiara Hati Taman 2, yaitu program Harmoni, sebuah program yang diangkat atau diwujudkan untuk meningkatkan harmonisasi dari sekolah dan orang tua untuk memastikan optimalisasi dari keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Dan ini cukup bagus karena pada saat ini di masa pandemi seperti ini kegiatan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan sinergi antara pihak sekolah dan di rumah, karena pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, pandemi saat ini sudah berjalan cukup lama, hampir 6 bulan ya, dari pertengahan Maret sampai ini sudah Agustus sudah mau habis, jadi sudah hampir 6 bulan, 5,5 bulan lah. Tentu saja ini membawa efek bagi banyak sektor di kehidupan kita, dan tidak terkecuali di sektor pendidikan. Dari pihak sekolah harus mampu melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan untuk memastikan bahwa proses pendidikan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita tidak berhenti. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita dukung, kita berpartisipasi aktif untuk menemukan pola yang baru, menjawab tantangan pandemi ini dengan pembelajaran yang sudah digulirkan oleh pemerintah yang kita kenal dengan istilah BDR. Insya Allah nanti pada kesempatan kali ini akan kita ulas lebih jauh tentang BDR itu. Tapi sebelum semua itu, saya mengajak, karena saya juga menjadi seorang orang tua dari 5 orang anak yang mengalami dengan langsung bagaimana konsep pembelajaran daring atau BDR ini harus kita lalui. Yang pertama, marilah kita pahami semua bahwa keadaan pandemi ini yang mengharuskan kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini adalah bagian dari takdir Allah. Dan sebagai umat yang beriman, yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana kita menerima takdir ini sebagai sebuah ketentuan yang terjadi karena kehendak Allah. Artinya memang ada kehendak Allah di dalam proses atau terjadinya pandemi ini. Oleh karena itu, ketika sikap itu yang kita sampaikan dengan dilandasi keyakinan, tidak ada kehendak Allah, ketentuan Allah atau takdir Allah yang tidak bermanfaat. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disampaikan tentang penciptaan nyamuk, yang keberadaan nyamuk itu hewan kecil tapi mengganggu begitu ya. Tapi tetap saja oleh Allah keberadaan nyamuk ini ada manfaatnya. Oleh karena itu kita pahami bersama, insya Allah pandemi ini pun akan membawa manfaat. Tinggal bagaimana kita bisa mencari atau menghayati sehingga kita bisa merasakan manfaat itu. Itu yang pertama. Kemudian saya mengajak juga kepada Bapak Ibu sekalian, di mana saya juga pada posisi sebagai seorang ibu, marilah senantiasa kita memberikan respon yang positif. Karena dengan respon yang positif ini, insya Allah akan lahir ide-ide yang produktif, ide-ide yang konstruktif, yang ini akan memberikan kebaikan pada kita. Jadi kita tidak akan berhenti pada keadaan-keadaan yang tidak nyaman karena di luar yang biasanya, tetapi kita akan menjawab tantangan ini dengan lebih produktif, dengan dengan sesuatu yang positif. Ya, diawali dengan landasan keimanan kita bahwa semua itu bagian dari takdir Allah, bagian dari kehendak Allah yang insya Allah semuanya ada manfaatnya.
Itu Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita bangun kembali, kita bangun komitmen, dan saya sangat apresiatif terhadap program Harmoni ini karena ini menjadi salah satu solusi ya bagi orang tua dan bagi sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat ke depan saya akan mengantarkan Bapak Ibu untuk mengenal apa itu BDR atau singkatan dari belajar dari rumah. Jadi program ini salah satu program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk menjawab tantangan pandemi ini, di mana anak-anak atau siswa tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu sudah ada peraturannya, regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan istilah yang kita kenal dengan BDR. Kalau mungkin di istilah di profesi ya, di pekerjaan ada bekerja dari rumah, work from home. Nah, di dunia pendidikan juga ada istilah belajar dari rumah. Apa itu belajar dari rumah? Jadi ada salah satu close statement dari Direktur PAUD ya, yang memberikan satu arahan, mengingatkan kepada kita semua tentang hak-hak asasi anak, termasuk dalam hal ini adalah yang sangat spesifik hak anak di masa pandemi COVID-19. Ada dua hak utama yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah hak anak untuk hidup, selamat, dan sehat. Itu yang pertama. Artinya dalam penyelenggaraan apapun termasuk dalam pembelajaran, kita harus pastikan bahwa hak anak tersebut terpenuhi. Jadi hak anak untuk tetap bisa sehat dan selamat dan terjamin kehidupannya, ini menjadi hak asasi anak. Kemudian hak yang kedua adalah hak untuk menerima layanan pendidikan. Ini juga menjadi hak asasi dari anak itu, sehingga harus bisa terfasilitasi meskipun anak berada dalam rumah atau terbatas tidak bisa berangkat ke sekolah. Ada pedoman khusus yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud, yaitu Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR dalam masa pandemi. Nah, di dalam peraturan ini sudah cukup banyak hal-hal yang mendasar maupun hal teknis yang disampaikan, dan ini menjadi panduan penyelenggara pendidikan untuk melakukan pembelajaran atau melakukan proses pendidikan. Oleh karena itu ini menjadi panduan utama begitu ya. Kalau boleh saya ringkaskan, hal yang mendasar dalam BDR ini ada beberapa hal. Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai wali murid ataupun orang tua? Karena ini perlu menjadi pemahaman kita secara bersama-sama. Harapannya nanti ada sinergi, ada pemahaman yang sama, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Yang pertama, memang dalam BDR ini tidak membebani dan memberatkan orang tua. Artinya kita pahami bahwa tidak semua orang tua itu berprofesi atau merupakan seorang guru atau pendidik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin ada keterbatasan seperti itu. Kemudian hal yang cukup bisa dikembangkan atau yang menjadi fokus ini bukan lagi ke peningkatan pengetahuan anak, tetapi lebih ke arah skill vocation dan pembentukan akhlak. Jadi bagaimana kita bisa membangun skill anak dan bisa membentuk akhlak. Yang dua hal ini sangat mungkin dan peluangnya sangat besar untuk bisa dilakukan di rumah, tidak harus di sekolah, tidak harus di bangku sekolah seperti itu. Kemudian ada lagi base play, jadi berbasis play, berbasis bermain. BDR ini, belajar dari rumah ini, tetap mengambil esensi dari pembelajaran di PAUD, yaitu belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar seperti itu. Kemudian
kegiatan PDR ini diharapkan memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah ataupun di seputar rumah. Ini termasuk ada kaitannya dengan yang pertama tadi, yaitu tidak membebani dan memberatkan orang tua. Dalam hal ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Ini mungkin beberapa hal yang mendasar dalam PDR ini. Kemudian dalam hal ini orang tua bertindak sebagai koedukator ya. Jadi bertindak sebagai asisten pembelajaran yang nanti ada sinergi juga dengan pihak sekolah. Ini adalah beberapa hal yang mendasar dari PDR. Kemudian filosofi dari PDR itu, dari mana diambil konsep PDR? Ternyata konsep PDR ini, filosofinya ini diambil dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan bahwa learn anytime, learn anywhere. Jadi di sana disampaikan, jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi menurut Ki Hajar yang dengan teorinya bahwa pendidikan anak itu dipengaruhi oleh 3 aspek, dari sekolah, dari rumah, dan dari masyarakat. Sehingga oleh karena itu memungkinkan siapapun menjadi guru bagi anak kita, dan memungkinkan dimanapun tempatnya dia bisa menjadi tempat belajar dari anak-anak kita. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, ini sangat memungkinkan. Ini filosofi yang mendasari munculnya kebijakan BDR di Indonesia. Kemudian kenapa ini kita perlu pastikan, kenapa perlu dimunculkan BDR itu? Ya karena untuk pandemi COVID ini belum bisa selesai. Jadi untuk saat ini juga di wilayah kita di Kabupaten Klaten angkanya juga masih ada penambahan gitu. Oleh karena itu ya kita memang masih antisipatif untuk melepas anak belajar di sekolah, apalagi anak-anak PAUD begitu ya, yang sangat susah sekali untuk konsisten memakai masker, atau apalagi nanti kalau sudah ketemu temannya sangat susah. 3M itu dilakukan ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau mencuci tangan mungkin bisa kita biasakan, tetapi terutama dalam poin menjaga jarak itu agak susah untuk anak-anak usia dini kita kondisikan. Sementara tantangan pendidikan abad 21 ini tidak berhenti. Artinya memang ini terjadi terus menerus begitu, dan ini sudah mengalir begitu. Oleh karena itu penyiapan generasi atau anak-anak untuk bisa menerima tantangan pendidikan abad 21 ini tetap harus kita lakukan, Oleh karena itu salah satunya akhirnya pemerintah Kemendikbud dalam hal ini menggulirkan program BDR itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk anak-anak di abad 21 ini dia harus mempunyai 4 skill dasar. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk bisa melakukan critical thinking atau melakukan pemikiran secara kritis gitu ya. Kemudian juga anak-anak kita itu dituntut untuk bisa meningkatkan kreativitinya, meningkatkan kreativitasnya. Kemudian setelah itu anak-anak kita bisa melakukan kolaborasi dari ilmu yang dia peroleh, kemudian dari yang sudah dia peroleh bisa melakukan communication. Itu untuk bahasa pendidikannya seperti itu. Jadi bisa critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kalau bahasa PAUD kita bisa kita sederhanakan, anak-anak itu terbiasa dengan berpikir secara kritis. Dan ini secara modalitas anak-anak sudah cukup, karena anak-anak itu rata-rata memang ingin tahunya besar. Ini akan sangat mendukung. Kemudian juga creativity, anak-anak imajinasinya tidak terbatas, sehingga akan sangat memungkinkan bagi anak-anak itu untuk muncul kreativitasnya. Anak-anak itu bisa menciptakan hal baru dari yang sebelumnya sudah ada, begitu. Jadi itu bisa kita lihat kalau di sekolah itu anak-anak itu mainannya sama, jenisnya sama, tapi dari hari ke hari
bentuk-bentuk atau cara memainkannya itu bisa berubah-berubah. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu indikasi munculnya kreativitas pada diri anak. Kemudian juga kita harapkan anak-anak bisa melakukan kolaborasi. Dengan kemampuan ini, anak-anak bisa menjadi bagian dari solusi. Dia terlatih untuk memecahkan masalah. Dia terlatih untuk kalau ada masalah ini gimana caranya. Ini buka tutup botol kok nggak bisa, gimana caranya. Ini teman saya bisa begitu, saya kok tidak bisa, gimana caranya. Nah, ini dari dia bisa berpikir, kemudian dia mengembangkan kreativitas, dan dia bisa menggabung-gabungkan antara beberapa peristiwa sederhana. Ini akan melatih anak itu untuk mampu menjawab tantangan pendidikan di abad 21. Kemudian skill yang tidak kalah pentingnya adalah skill communication. Dan Bapak Ibu sekalian, keempat hal ini tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin dilakukan juga di rumah, tidak harus di sekolah. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita bangun optimisme dengan regulasi berupa BDR ini. Sebenarnya kita hanya perlu untuk menambah wawasan dan skill bagaimana bisa mengolah dari BDR itu. Kemudian apa peran kita sebagai orang tua dalam hal ini? Dalam hal ini, kalau kita melihat peran utama atau peran asasi untuk pendidik, untuk orang tua bagi pendidikan anaknya, ini sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama, orang tua itu bertindak atau berperan sebagai seorang trainer atau pelatih. Pelatih dalam hal ini adalah terkait pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ini trainer. Kemudian dengan posisi orang tua sebagai trainer ini, fungsi yang seharusnya diperankan sebenarnya bagaimana orang tua lebih banyak memberikan latihan-latihan kepada anaknya. Dan ini tentu saja bisa dilakukan di rumah. Kemudian orang tua sebagai coach atau dia membantu anak mencapai tujuannya dengan melihat potensi anak. Jadi selain dia melatih, dia juga melakukan coaching atau memandu, memastikan bahwa anak nanti akan bisa mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua sebagai terapis. Dia akan senantiasa ada ketika anak-anak itu mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. Nah, 3 peran sebagai trainer, coach, dan terapis atau pelatih, kemudian pendamping dan terapis ini sebenarnya bisa kita lakukan juga di pembelajaran di rumah. Nah, di mana sinergi antara orang tua dan guru? Ketika guru itu bisa menyusun sebuah kurikulum untuk mengembangkan kemampuan dasar anak. Kemudian karena guru itu menyusun tidak bisa mengerjakan di sekolah, maka hal itu bisa dilakukan di rumah. Nah, makanya tadi di salah satu konsep dasar dari BDR itu adalah orang tua adalah koedukator. Jadi guru yang mempunyai skill dan keterampilan serta pengetahuan menyusun kurikulum. Kemudian orang tua juga punya kesempatan untuk melakukan pelatihan itu di rumah. Yang sebelumnya ini dilakukan secara full oleh guru di sekolah. Ya karena kondisi saja, makanya ini disinergikan dengan orang tua di rumah. Tetapi peran itu tetap bisa dilakukan. Itu sinergi di antara guru dan orang tua di dalam konsep BDR. Kemudian bagaimana? Jadi prinsip dari BDR itu adalah menjadikan rumah itu menjadi sekolah bagi anak. Ya, menjadikan rumah menjadi sekolah bagi anak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah rumah menjadi tempat anak bermain, gitu. Jadi kalau selama ini anak-anak itu bermain di sekolah, dalam hal ini bermain yang terstruktur ya. Ini bisa arena bermain itu dipindahkan ke rumah. Kemudian seperti apa
orang tua mengemas permainan, nah ini bisa dibantu oleh guru. Bisa dibantu oleh guru untuk men-set, mungkin melalui, kalau di Mutiara Hati ini melalui pemberian lesson plan gitu ya. Lesson plan yang fleksibel, artinya lesson plan itu bisa dilaksanakan atau dilakukan seperti yang tercatat ataupun mungkin melakukan pengembangan. Misalnya ada lesson plan tertentu, misalnya lesson plan untuk memelihara atau menyayangi hewan peliharaan gitu ya. Nah, itu bisa sangat fleksibel. Hewan peliharaan apapun yang di rumah itu bisa dilakukan untuk mensukseskan lesson plan. Jadi sebenarnya fungsi dari lesson plan itu hanya untuk pengarah gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya sangat penting adanya hubungan atau kerjasama yang bagus ketika penyusunan lesson plan itu antara orang tua dan guru, sehingga orang tua tahu persis ini kegiatannya apa, tujuannya apa, bentuknya seperti apa. Ini diperlukan ketika orang tua itu tahu tujuan persis dari kegiatan itu. Ketika dari kegiatan di lesson plan itu tidak bisa dikerjakan di rumah karena beberapa keterbatasan, maka orang tua bisa melakukan inovasi atau pengalihan kegiatan yang tujuannya sama dengan yang disusun oleh ustadzah atau disusun oleh sekolah. Nah, itu beberapa hal yang sebenarnya perlu disepakati, perlu diketahui secara bersama antara pihak sekolah dan rumah begitu. Dan kalau kita memahami pelaksanaan BDR ini sebenarnya yang pertama, yang paling esensi yang harus dilakukan sebelum penyusunan kegiatan itu adalah penyamaan sikap mental. Sikap mental antara, karena kalau saya bertanya kepada para pendidik itu ya rata-rata sebenarnya ini posisinya tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman mengajar tanpa melihat anak, tanpa berinteraksi dengan anak, tanpa bisa melihat respon anak terhadap pembelajarannya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman sebenarnya. Tetapi ya ini sebuah tantangan yang harus kita jawab, bagaimana esensi seorang pendidik atau guru itu memberikan pembelajaran tetap bisa dilakukan. Kemudian di pihak lain adalah bagaimana kita membangun sikap mental kita sebagai orang tua. Karena saya juga orang tua dari 5 orang, anak yang juga daring semua ini. Nah, sikap mental yang perlu kita bangun sebagai seorang orang tua ini kalau menurut saya adalah kita harus memastikan tujuan pendidikan anak, karena hakikatnya anak itu adalah amanah Allah kepada orang tuanya. Kalaupun kita menyekolahkan anak kita di sebuah lembaga, kita jangan sebaiknya kita tidak melepas anak kita itu begitu saja. Artinya tentu saja kita punya tujuan-tujuan. Taruhlah seperti ketika kita menyekolahkan anak kita di Mutiara Hati, pasti kita punya tujuan. Mungkin ya salah satunya saya kepingin anak saya punya dasar keagamaan secara lebih dini. Misalnya itu ada indikatornya, anak saya bisa beberapa doa, anak saya bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, anak saya bisa melaksanakan sholat, misalnya seperti itu. Nah itu kan tujuan utama kita. Ketika hal ini prosesnya itu terjadi perubahan, yang awalnya dilakukan di sekolah, tiba-tiba untuk mencapai tujuan ini harus kita kerjakan di rumah, tidak masalah. Yang penting kita tetap berpegang kepada tujuan kita, yaitu kepingin anak kita mungkin mengenal agama lebih dini. Oleh karena itu proses ini bisa kita kerjakan di rumah. Jadi dengan sikap mental yang positif ini, sikap mental dari orang tua ini untuk tidak lepas dari tujuan ini, insya Allah akan lebih membantu kita untuk bisa men-set gitu. Kemudian juga beberapa pelaksanaan dari BDR ini setelah berjalan selama 5 bulan lebih ini, beberapa yang masuk ini adalah keluhan dari orang tua ketika harus mendampingi anak dalam pembelajaran. Nah,
kondisi orang tua mengeluh, kondisi orang tua merasa kesulitan ini harus kita jadikan bahan evaluasi. Harus kita jadikan bahan evaluasi kenapa itu terjadi. Apakah materinya terlalu berat, apakah materinya itu tidak bisa dikerjakan di rumah, ataukah anak kita bagaimana, atau justru itu dari kita sebagai orang tua yang belum menempatkan sikap minta yang tepat gitu ya. Terkadang orang tua itu juga justru menjadikan tugas-tugas dari sekolah itu beban yang harus diselesaikan, sehingga kayak tagihan gitu. Sementara maksud dari sekolah memberikan penugasan, memberikan arahan kegiatan itu hanya untuk memberikan gambaran kepada orang tua kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, sehingga tahapan capaian perkembangan ini juga lebih baik begitu. Oleh karena itu, yang terjadi kenapa orang tua itu biasanya mengeluh itu ya biasanya karena itu sikap mintanya ini tugas harus selesai, nanti disetorkan kembali ke sekolah. Padahal sebenarnya sikap minta kita bisa kita kembalikan kepada esensi kita. Menitipkan anak kita di sekolah adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak. Ketika kurikulum secara utuh dari sekolah tidak bisa dikerjakan, kita bisa menyusun sendiri kurikulum versi orang tua di rumah. Taruhlah gini, misalnya ada anak kita yang dulu karena sekolahnya itu jarang berinteraksi dengan anak-anak di tetangga begitu ya. Nah, sementara sekarang anak-anak kita itu punya kesempatan yang sangat luas untuk berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita. Nah, sebenarnya dari kondisi seperti itu kita bisa menyusun kurikulum kita. Misalnya sederhananya begini, oh ini dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan saya ingin ada keterampilan baru pada diri anak, yaitu anak saya berani adzan misalnya, atau anak saya berani ke masjid sendiri. Dan kalau untuk PAUD itu sebenarnya capaian kurikulumnya sangat aplikatif. Jadi itu lebih ke apa namanya ya, lebih ke bagaimana pembentukan karakter anak. Muatan pengetahuannya sebenarnya masih sedikit kalau untuk PAUD itu. Lebih ke arah perilaku, skill, kemudian karakter. Seperti itu. Misalnya karakter, kita ingin membangun karakter anak untuk bisa disiplin. Nah, itu bisa kita lakukan dengan anak disiplin sepulang main atau aktivitas di luar, menaruh sandal pada tempatnya, cuci tangan, ganti apa begitu. Nah, itu ada aturan yang kita tetapkan, kemudian kita pantau, kita coaching anak-anak supaya bisa seperti itu terus atau disiplin melakukan. Insya Allah karakter disiplin yang bisa dibangun itu juga sama dengan karakter disiplin yang mungkin dibentuk di sekolah. Jadi kita fokus pada kemampuan sendiri, kemampuan atau target-target. Dan ini orang tua sangat memungkinkan untuk bisa menyusun kurikulum orang tua. Dan itu akan sangat ideal ketika itu disampaikan di sekolah. Misalnya sekolah juga punya target capaian kemampuan anak di poin apa. Nah, itu bisa kita kerjakan di rumah dengan. Jadi BDR ini, tugas-tugas dalam BDR ini bukan seperti tagih-menagih tugas gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah arahan untuk memastikan saja proses pendidikan untuk anak-anak kita itu berjalan dengan terus itu, tidak terhenti. Meskipun anak tidak sekolah, tetapi anak tetap berlatih disiplin. Meskipun anak tidak sekolah, tetapi anak tetap berlatih berpikir kreatif. Meskipun anak tidak di sekolah, tetapi anak berpikir untuk senantiasa menjaga ibadah. Meskipun anak tidak ke sekolah, meskipun anak di rumah, tetapi anak tetap dilatih untuk sopan. Nah, ini semua sebenarnya kurikulum yang bisa kita bicarakan bersama-sama antara pihak sekolah dan di rumah. Nah, kalau konsep berpikir kita, sikap kita menerima hal ini dengan baik, insya Allah semuanya tidak perlu kita anggap sebagai sebuah beban. Ya, memang kondisinya ada beberapa masalah yang muncul ya, antara lain
karena kondisi daring semuanya harus online, ada permasalahan di jaringan, sinyal gitu ya. Kemudian anak-anak juga mulai bosan. Kemudian juga untuk anak-anak yang lebih gede tidak terkontrol kegiatannya karena orang tua kerja, anak-anak bermain dengan sekitarnya, kemudian tidak terkontrol kegiatannya. Kemudian juga dengan adanya pemakaian HP yang lebih banyak, khawatir akan efek negatif dari paparan gadget. Nah, itu memang permasalahan-permasalahan yang muncul dan itu perlu kita carikan solusi. Dan menurut saya ini wajar begitu, karena ini adalah hal yang baru. Ketika hal baru itu menimbulkan masalah, yaitu kita terima. Tetapi yang seterusnya adalah kita carikan solusi bagaimana hal itu bisa kita atasi dan permasalahan bisa teratasi. Kalau saya lebih sepakat bahwa semuanya itu kembali kepada bagaimana kita menyikapinya. Sudetan seperti ini. Sebenarnya tugas ini targetnya apa Ustazah? Oh, targetnya ini Bu. Oke. Nah, orang tua bisa mencari kegiatan lain yang itu mencapai targetnya. Begitu. Ini sekedar contoh realnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sebenarnya selain mungkin permasalahan yang muncul ya di BDR ini, sebenarnya juga mengandung potensi-potensi yang positif dari adanya BDR ini ya, atau kegiatan anak di rumah tidak di sekolah ini. Salah satunya juga kita bisa mengembangkan skill khusus pada anak yang mungkin sebelumnya tidak bisa di-upgrade, tidak bisa dimaksimalkan karena dia berada di sekolah. Ya, ada beberapa ini ya dari pengalaman-pengalaman orang tua. Ada juga ternyata anak-anaknya itu yang suka utak-utik gitu ya, suka utak-utik sekarang terfasilitasi di rumah. Karena mungkin di rumah orang tuanya punya peralatan yang mendukung oleh itu. Kemudian juga anak-anak yang suka punya keterampilan apa ya, kalau TK belum ya, memasak belum tahu, terlalu kelihatan. Tetapi skill-skill khusus itu ya, itu sebenarnya bisa juga dan bisa dikembangkan lebih maksimal ketika anak punya lebih banyak waktu di rumah. Nah, oleh karena itu marilah kita sebagai orang tua kita gali sebenarnya bakat anak itu seperti apa, yang itu kita jangan patah arang bahwa karena pandemi, karena anak nggak sekolah ini akan terhenti, tetapi insya Allah itu tetap bisa kita kembangkan meskipun anak-anak di rumah. Kemudian juga hal positif sebenarnya dari BDR ini adalah meningkatkan hubungan jalinan kekeluargaan di antara anggota keluarga. Mungkin yang dulu adik dan kakak agak berjarak karena kakaknya sekolah sampai sore, interaksinya terbatas, tetapi sekarang ada proses saling bantu. Adiknya yang PAUD dibantu oleh kakaknya yang SMP atau SMA atau SD seperti itu. Nah, ini memang salah satu hal positif yang semoga lebih ini akan semakin kesini semakin bisa dirasakan, permasalahan-permasalahan yang muncul semakin bisa diatasi sehingga kita bisa mendapatkan pola baru di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sekilas tentang BDR. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membuat rumah kita itu menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Tentu dengan berdampingan, dengan berkomunikasi secara intens dan harmonis dengan pihak sekolah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Setelah seluruh ikhtiar kita lakukan, bukan hanya setelah ya, tetapi dalam prosesnya juga selanjutnya kita berserah diri kepada Allah. Kita berdoa, ini adalah senjata kita yang utama baik di awal, di tengah maupun di akhir. Kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kemudian kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih leluasa. Kalaupun pandemi ini masih berjalan beberapa saat ke depan, semoga kita mendapatkan solusi cara untuk memberikan atau mendampingi anak-anak kita untuk tumbuh dan kembang. Karena anak-anak kita ini dia adalah aset kedua kita setelah keimanan kita kepada Allah.
Jadi aset utama kita adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah anak-anak kita. Anak-anak ini bisa menjadi rezeki bagi kita dan juga bisa menjadi ujian bagi kita. Oleh karena itu sangatlah pantas kalau kita memberikan perhatian yang sangat utama kepada proses pendidikan anak ini. Dan setelah kita melakukan upaya-upaya koordinasi dengan sekolah, mencari ilmu tentang pendidikan seperti apa, tentu kita juga minta tolong kepada sang pemilik anak itu untuk membantu kita mengantarkan anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermanfaat, pribadi-pribadi yang bermartabat. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah semoga yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang BDR. Jangan kita jadikan BDR ini sebagai sebuah beban, karena hakikatnya memang tugas pengasuhan dan pendidikan itu ada di tangan kita orang tua. Kalau sebelumnya kita bisa bergandengan dengan sekolah dengan pola lama, saat ini pun kita tetap bisa bergandengan dengan sekolah dengan pola yang baru. Dan semoga pola-pola ini tetap membawa kebaikan dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih bisa melakukan hal yang efektif seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, dengan program ini semoga sinergi bisa semakin harmoni di antara pihak sekolah dan pihak rumah begitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.